na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Jamaah sholat zuhur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi kita pada siang hari ini. Pada hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-14. Al-Hadisul Rabi' Asyar, hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damamri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsi bin nafsi wat tariku bi dinihil mufariqu lil jamaah. Jamaah sekalian, ini hadis tentang tidak halalnya dari seseorang muslim kecuali atas 3 perkara. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, la yahillu damri'in muslim illa bi ihda salasin. Tidak dihalalkan darah dari seorang muslim kecuali satu di antara 3 perkara ini. Siapa orang-orang yang tidak halal kecuali 3 perkara itu? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yakni orang yang sudah menikah atau pernah menikah yang melakukan zina. As-sayyibuz zani. Jadi ini adalah darah orang yang halal gitu ya. Orang yang sudah menikah, dia berzina atau pernah menikah, berarti duda atau janda dan melakukan perzinahan. Ini menjadi concern ya, orang-orang yang sudah menikah itu untuk hati-hati, karena itu wanti-wanti dari Rasulullah SAW. Yang kedua, wanafsu bin nafsi, itu orang yang seseorang dengan seseorang, atau artinya ini membunuh, orang yang membunuh saudaranya sesama muslim. Wanafsu bin nafsi, jadi dia juga tidak ada alasan harus membunuh saudaranya, itu juga halal. Dan yang terakhir, watariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu, yang memisahkan diri, lil jamaah, dari jamaah. Itu orang yang ingkar, musyrik, meninggalkan agama Islam, lalu meninggalkan dan lari dari jamaah. Jadi ini adalah Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita 3 kelompok ini yang mengkhawatirkan ketika, karena kita menjadi ancaman bagi Islam. Lalu apakah 3 kelompok golongan yang halal ini lalu semena-mena bisa kita hakimi atau kita lakukan tindakan-tindakan atas sabda Rasulullah SAW ini? Begitu kita ketemu ada orang zina dan kita anggap zina, dan dia sudah menikah atau dia duda atau janda, lalu kita bunuh. Lalu atau ketemu orang musyrik yang kafir, meninggal agama, lalu kita bunuh, dan seterusnya. Nah, para ulama di sini menjelaskan bahwa tidak segampang atau tidak semudah itu kita dalam melakukan tindakan atas dawuh Rasulullah SAW. Jadi untuk melakukan keputusan bahwa orang ini melakukan perzinahan, orang ini melakukan pembunuhan, orang ini melakukan musyrik atau murtad, itu tidak
kita bisa main hakim sendiri. Ini sulit. Prakteknya ini adalah sesuatu yang sulit. Misalnya orang zina. Zina itu diputuskan harus ada saksi yang menyatakan orang ini berzina. 4 orang menyatakan bahwa benar-benar dia zina. Sulit nggak? Sulit sekali. Hampir mustahil gitu kita menuduh orang berzina dengan saksi yang cukup itu. Dulu sahabat Ali radhiyallahu anhu itu pernah didatangi seorang sahabat mengaku zina. Saya zina ya sahabat Ali, karena dia ngaku zina. Lalu sahabat Ali putus, sudah kalau gitu karena merajam, karena Anda melakukan perbuatan zina. Sudah disiapin, dipanggil semua tim yang melaksanakan tugas penghakiman atas perbuatan zina untuk dilakukan rajam. Begitu sudah siap, orang yang tadi mengaku zina di hadapan sahabat Ali tiba-tiba ngomong ke sahabat Ali, "Ya Ali, tadi saya itu bohong bahwa saya itu zina." Eksekusi yang sudah siap, para al-buju untuk merajam itu siap, batal kata Sayyidina Ali, batal. Karena ternyata orang yang zina ini bohong. Kata sahabat-sahabat, "Ya Ali, dia itu mungkin karena melihat ruang eksekusi yang menyeramkan sehingga dia tiba-tiba ngaku itu bohong. Maka dia supaya selamat menyampaikan bohong kepada Sayyidina Ali." Lalu Sayyidina Ali bertanya, "Tadi kita tahu dia zina dari siapa?" Dari dia, betul kan? Lalu sekarang dia mencabut omongannya, dari dia juga. Ya sudah, kita terima, sama-sama kita terima. Dari dia ngaku, sekarang dia itu. Jadi dulu sahabatnya juga begitu. Jadi untuk melakukan eksekusi tindakan-tindakan ini nggak bisa. Nah, kita seringkali tergoda ketika banyak hadis yang menggoda kita terhadap perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang agama itu, kita punya daya tarik untuk menghakimi kelompok mereka yang seolah-olah keliru. Ini harus hakim, ini harus yang ditunjuk. Nah, jadi nggak bisa kita sembarangan ketika ada orang murtad lalu kita kejar, lalu kita nggak bisa. Itu semua adalah hakim yang melakukan keputusan atasnya. Jadi kita harus hati-hati, terutama ketika baca-baca hadis, baca-baca riwayat yang berhubungan dengan begini. Kita umat Islam nanti bisa terjebak pada perilaku penghakiman sendiri. Misalnya, karena memang resep berislam ini tidak untuk main hakim-hakiman, tidak untuk main menang-menangan. Jadi misalnya kita mendapati juga asari waktu pencuri itu harus dihukum potong tangan. Lalu kita serampangan melakukan tindakan untuk potong tangan. Karena hakim itu ketika melakukan atas tuduhan-tuduhan kesalahan-kesalahan itu, minimal di dalam fikih itu untuk dilakukan cross check minimal harus ada syarat 2 orang yang hadir. Misalnya si fulan tertuduh mencuri, itu dia harus minimal mendapatkan keterangan saksi 2 orang yang adil. Bisa dibayangkan nggak zaman sekarang mencari saksi yang punya figur atau profil orang yang adil. Adil itu kesaksiannya nggak mungkin bohong, rekam jejak kesaksiannya nggak mungkin pernah keliru, nggak mungkin dia fitnah, nggak mungkin dia amin. Jadi satu hukum fikih ini untuk dieksekusi tidak gampang. Jangankan 2, mencari 1 orang yang adil ini mungkin di masjid ini juga sulit, yang tidak pernah kategori bohong,
kesaksiannya pasti benar dan seterusnya. Nah, kita yang perlu dijaga dari hadis ini adalah untuk bahwa perilaku bahwa eksekusi layak dulu ini adalah oleh hakim yang memutuskan atas perkara itu. Tidak boleh kita serampangan atau gegabah dalam melaksanakan putusan-putusan apalagi berkaitan dengan pembunuhan atau mengambil nyawa. Karena kesannya kalau begini kayaknya Islam itu jadi kayak mengerikan. Wah, kalau saya begini jadi begini dan seterusnya. Jadi dari hadis ini mudah-mudahan kita bisa memahami semata-mata ini jadi wanti-wanti bersama Rasulullah, jangan sampai kita di sini, karena ya tadi berarti Rasulullah mengatakan betapa resiko orang zina yang sudah menikah, ya kan? As-sayyibu zani, udah punya istri, udah punya suami zina, sudah punya istri zina. Nah ini berarti posisinya tuh ngeri gitu. Maka kita jadi wanti-wanti jangan sampai kita termasuk terkategori boleh dibuat. Lalu yang kedua, membunuh tanpa alasan. Ya jelas. Kedua, perang dalam waktu perang jihad melawan musuh. Ya ini memang ada alasan kita melakukan peperangan sehingga potensinya adalah membunuh. Nah, jadi yang ketiga adalah kita murtad dari Islam kita dan kita meninggalkan jamaah dan justru membahayakan Islam itu sendiri. Nah ini yang kita harus jaga hati-hati dari tiga kategori ini, tiga jenis yang oleh Rasulullah boleh dihalalkan darahnya. Saya kira itu saja untuk kajian Arba'in Nawawi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.